semuanya. Hai. Ini kelihatan ya, kita udah berhijab-hijab ya kan. Nah, ini kita hari ini mau ngobrolin lagi tentang hijabpreneur. Yes, pastinya ya. di Amazing Things Happen. Ya. Spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Jadi betul. buat amazing people lah, kita akan ajak ngobrol-ngobrol tentang hijabpreneur. Ya, apa sih Amazing Things Happens itu? Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih, bakal banyak banget narasumbernya di Amazing Things Happen nih. Kita akan kupas tuntas sama narasumber-narasumber kita dengan berbagai segmen. Oh ya. Nah, kali ini karena spesial Ramadan kita datangkan Bung, tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Nah, kita kenalan dulu ya, kenalan. Ada siapa di sini? Aku Sally Devita. Sally Devita. Aku Tria loh. Tria? Samping aku. Aku Nasta. Kenapa sepi amat ya? Iya. Nah, kali ini kita akan ngobrolnya nggak cuman berdua, Iya. tapi bawa 3 narasumber. Bawa 3 narasumber. Dan ini sebenarnya woman-woman yang luar biasa banget ya kan. Jadi mereka berproduktif juga ya, tapi ya berhijab dan keren aja gitu. Maksudnya di zaman sekarang itu kan banyak hijab-hijab yang udah keren nih. Betul. Nah, boleh cerita nggak sih ya guys? Panggilnya apa nih guys, ibu-ibu? Ibu-ibu boleh ya. Ibu jamaah. Ibu jamaah. Kakak-kakak lah, kakak-kakak ya. Berarti kita adik ya, Adik. adek gitu ya, Salah, panggil salah. adek ya. Nah, boleh ceritain nggak sih maksudnya pertama kali tuh bisa berhijab tuh gimana ceritanya? Boleh dari siapa? Nasta dulu. Iya karena saya. Jadi gini, jadi itu sebenarnya kalau aku berhijab itu 2018 mulainya. Nah pada tuh kenapa baru 2018? Karena tuh punya pemikiran sih kayak gue tuh nggak cocok pakai hijab, muka gue lebar segala macam gitulah. Jadi tuh udah terbenak tuh di pikiran gue tuh gue nggak cocok pakai jilbab tuh. Nah ditambah lagi waktu itu tuh lagi umroh waktu SMA. Nah kalau umroh itu kan kita rame-rame nih waktu itu sama keluarga. Di depan sepupu cewek. Pas turun pesawat tuh kalau nggak salah kan ada petugasnya ya. Nanya umroh gitu. Semua pada ditanya umroh gitu. Pas giliran gue TKW. Kayak gitu. Ini beneran. Jadi gue makin kayak muka gue nggak cocok nih. Gue pakai jilbab gue nggak cocok nih. Kan kita berangkat udah full jilbab kan. Iya. Gue gini, wah ini gue nggak cocok nih gue pakai jilbab nih. Udah sejak saat itu tidak ada pemikiran gue untuk gue pakai jilbab gitu. Ya cuman balik lagi ya, pakai jilbab itu kan hidayah ya dari Allah juga ya. Nah di tahun 2018 itu ya udah mulailah terbersit kayak dia cakep ya pakai jilbab yang kayak gitu ya. Dia bagus ya pakai jilbab. Udah adalah pemikiran-pemikiran gitu. Nah terus sudah tahu juga kalau ternyata kan ya kita juga cari tahu ya. Ternyata memang kalau di muslim itu perempuan itu hukumnya tuh wajib ya kita memakai jilbab menutup aurat ketika kita udah dewasa gitu, seperti itu. Ya udahlah tuh akhirnya ya itu tadi mungkin ya hati gue juga udah mulai dibukain ya sama Allah kayak ya udah serahlah mau muka gue jelek mau muka gue apa pokoknya gue pakai jilbab ini urusan gue sama Allah gitu. Ya udah di situlah 2018 itu. Ada yang berbeda nggak setelah akhirnya memakai hijab gitu? Ada perasaan yang berbeda nggak sih? Perasaan yang berbeda sih lebih kayak hati lebih tenangnya lebih kayak udah satu kewajiban yang udah gue lakuin nih gitu. Gue udah menutup aurat gitu segala macam. Sama yang dirasain lebih kayak gini sih. Gue ngerasa sejak pakai jilbab itu juga kan kadang suka ya kalau kita lagi jalan orang tuh suka iseng, ada yang iseng lah gitu lah pet gitu ya. Nah gue ngerasa sejak pakai jilbab tuh lebih kayak ngejaga diri gue aja gitu. Catcalling gitu ya. Iya gitu. Jadi gitu. itu pengaruhnya lumayan langsung dan ini ya. Iya gue sih ngerasa iya ya mungkin mereka juga segen kali ya juga mau godain orang pakai jilbab nih kayak gitu ya nggak sih, ngerasa nggak sih Tria sama Sally? Lebih ke nggak sopan nggak sih lo kalau misalnya ngegodain gitu ya? Iya. Padahal sih sebenarnya ngegodain cewek perempuan biasa juga nggak sopan ya. Iya ya kan. Apalagi pakai hijab. Iya jadi kayak lebih kayak ada yang ngejaga sih sebenarnya dengan pakai jilbab. Wah. Ini ceritanya udah pembuka juga lucu ya. Betul. Kita aja nggak tahu ya. Ini gue lebih lucu lagi loh. Kalau Tria sendiri gimana? Kalau aku lebih duluan dari Kanasta dan Kak Sally.
Aku 2015. 2015. Waktu itu tahu KKN kan ya? KKN tuh apa tuh? Kuliah kerja nyata apa ya? Oke, kayak oke. kayak ada kita momen di mana kita tuh harus ke tempat yang remote area gitu. Itu sekitar 1 bulan. Nah di sana kebetulan itu tuh banyak pesantren kayak gitu. Dan rata-rata teman-temanku di sana yang satu KKN sama kita itu kan dari berbagai fakultas ya. Itu mereka rata-rata pakai kerudung. Nah, setiap sore itu harus ada pengajian orang-orang pesantren di sana. Jadi didatengin sama ibu-ibu di sana. Ayo ke sana kayak gitu. Kamu nggak pakai kerudung, kamu muslim atau bukan gitu kan? Oh, kita muslim gitu kan. Terus ya udah pakai kerudung ya. Jadi 1 bulan tuh pakai kerudung gitu. Terus awalnya sih kayak terbiasa ya jadinya ya. Terus ada momen lagi pas di sana itu ketemu anak-anak pesantren itu kan SMP lah kurang lebih kelas 1 SMP lah hitungannya. Dia ngomong kayak tiba-tiba datengin aku, dia ngomong kayak satu hadis yang aku bikin aku kaget. Dia ngomong kayak gini. Waktu itu inget banget dia ngomong teh sini deh kayak gitu kan. Kan waktu itu di Majalengka ya jadi kayak Sunda gitu kan. Terus dia datang teh sini deh. Kenapa kunaon gitu kan. Terus dia bilang gini, "Teh dengerin aku ya." Terus dia ngomong kayak gini, "Inna no inna antura auratuna." Dia bilang gitu. Yang artinya ya. Dilarang kamu ketika sudah dewasa tidak memakai kerudung kayak gitu. Jelek Kayak anak kecil siapa lagi. gitu. Kayak anak kecil lagi. Iya anak kecil kayak. Terus artinya apa kan nggak ngerti ya awal-awal. Iya kamu dilarang udah dewasa itu dilarang kalau nggak pakai kerudung karena itu bukan hal yang tidak dilakukan oleh umat muslim khususnya perempuan gitu. Jadi wajib kayak gitu. Bukan yang gua mau apa enggak, tapi ini memang sudah kewajiban seharusnya Yes. seperti itu gitu Betul. ya. Ya aku pas pulang itu kayak gila ya gue kok udah umur segini kayak nggak sadar malah yang nyadarin anak kecil gitu. Jadi pas pulang nyokap kan belum kerudungan ya. Terus gue bilang, Bu aku mau berkerudung. Terus ibu aku, kamu kenapa kayak gitu? Ya sejak itu ya decide. Terus ya teman-teman kaget sih karena ya memang jauh lah dari hal-hal yang harus di set buat berkerudung gitu. Lingkungan juga nggak banyak yang berkerudung kan. Jadi ya memang by moment aja sih kayak gitu. Penyesuaian juga ya. Iya. Tapi ya pulang KKN dapat hidayah sih luar biasa loh. Pulang umroh tadi. Jadi TKW dulu kan. Iya. Jadi pada unik-unik gak sih pengalamannya? Kalau dari Sally sendiri gimana? Ada yang unik juga. Ini pasti. Ini kita tunggu gongnya. Iya, kita Biar tunggu. pressure. Makanya kita taruh di belakang. Ntar gak boleh ketawa. Kalau aku ya sebenarnya lebih ke FOMO. Lebih ke FOMO Awalnya ya. awalnya. Jadi Kebaca ya. kebaca ya. Sesuai karakter. Jadi mamah mertua tuh emang udah berjilbab. Ya, jadi aku tuh pakai jilbab pas udah setahun nikah. Itu 2000 berarti aku 2011 lah. 2011 itu udah punya anak ya kan. Terus mama nih dulu tuh kalau kita pergi tuh kan satu keluarga ya, papa, mama, mertua gitu. Terus suami sama anak, itu masih satu lah anaknya. Terus mereka udah pakai jilbab nih. Terus kalau shopping mereka pada beli jilbab. Terus gue cuman mikir, kok mereka pada beli jilbab? Gue mau beli ah. Walaupun gue gak pakai jilbab. Serius. Karena waktu itu dibeliin. Jadi gue kayak Se-FOMO itu ternyata ya. ini beneran. Ikutan milih ya. Jadi kayak Neng pilih aja walaupun gak pakai jilbab. Ya udah gue pilih dong. Terus udah tuh numpuk beli. Tapi kok nggak dipakai jilbab gue, ya kan? Terus ya udah gue cuma iseng-iseng. Nah biasanya kan kalau iseng-iseng cuman gini. Ya udah pakai aja kali jilbab kalau mau pergi, digituin dulu tuh. Enggak, kayaknya belum kena. serak. Iya, belum serak. Kayak muka gue aneh gak ya, lebih ke muka sih. Sama kan? Problematikanya lebih ke muka sih. Enggak deh, kayaknya gue bagusan ada rambut gue deh. Oh gini kan gak ada rambut ya. Terus jadi kayak itu tuh masih tarik ulurnya tuh itu tuh kayak permasalahan rambut sama baju. Oh, apa yang cocok gitu Iya, ya. gue pakai baju gimana ya terus kelihatan jadul nggak ya kan dulu gitu Iya, ya. iya, Kayak masih nggak fashionable banget sih Iya. gitu kan. Terus ya udah deh tuh ngeliat-lihat deh lihat di blogger hijab waktu itu paling terkenal tuh Dian Pelangi. Nah karena dia sebenarnya terus gue ngeliatin selain Dian Pelangi tuh ada lagi banyak lah ya. Terus keren-kerennya ternyata orang pakai jilbab gitu. Nah gue sebenarnya lebih memutuskan pertama emang karena FOMO. Nah baru juga lihat tuh sebenarnya wajib nggak ya orang pakai jilbab
kayaknya mungkin ya dulu kalau nggak ada wajib kayak gue gak pakai jilbab. mungkin ternyata pas gue lihat gue baca wajib loh ternyata kalau nggak pakai jilbab itu dosanya tuh ke suami. Ya terus gue udah mikir dong, terus gue udah punya anak ya kayaknya nggak lucu lagi deh kalau gue tuh pecicilan. Kasarnya kalau gue pakai tertutup gini pecicilan gue berkurang, lebih kalem. Ternyata sama. Cicilan tapi masih syariah kali ya. Iya benar. Cicilan soleha. Jadi dari itu karena udah baca, kasihan juga ya laki gue ya tambah banyak dosa ya kan. Jadi gue harus mengurangi dosa dia, gue memakai jilbab. Ya terus awal-awal risih sih. Ya nggak sih, Belum biasa awal-awal aja belum kali ya. biasa. Tapi ya udahlah, damai. Berarti itu 2011. 11. Paling senior. Jadi saya paling tua lah dia. Iya. Dapat hidayah langsung. Hidayah. Karena Dari FOMO. ibu mertua dulu. Dari ibu mertua. Ibu mertua sama ipar gue udah pakai jilbab. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi ada beberapa juga yang katanya ini cocok nggak sih? Ini nanti muka gue gimana, aneh nggak sih? Itu kan berarti kan ada kendala nggak sih? Maksudnya dari pertama kali pakai gitu. Selain kecocokan dan mungkin tanggapan dari orang juga kali ya. Maksudnya apakah oke, apakah enggak gitu. Iya benar. Dari yang senior dulu. Oke. Sebenarnya kendalanya tuh sebenarnya gini. Belum menemukan gue pakai model yang gimana yang cocok. Oke. Gitu kan. Terus kayak bajunya apa nih? Dulu kan belum ada dong baju gue yang panjang-panjang. Ya kan ya semuanya lengan pendek, kemeja lengan pendek gitu kan, kalau nggak dress. Ya terus jadi kayak kendala gini, menyot-menyot. Males setrika. Pertama kan. Terus ini warnanya cocok nggak ya sama gue? Ini norak nggak ya? Terus modelnya gue harus pakai model langsung hijab bergo atau gue segi 4 ya. Dulu tuh zaman gue pasmina yang digaya-gayain. Oh, yang ada kepang-kepang. Iya, gitu-gitu malah kok jadi norak ya. Itu jadi kayak lagi menemukan jati diri kasarnya ya. Pokoknya anak labil yang baru pakai jilbab, ngerti gak sih? Maunya yang keren tapi malah jadi aneh. Nah itu kendala gue dulu gitu sih. Dan lama jadinya kalau mau pergi. Karena itu ya, Iya, cocokin karena dulu. saya nyocokin. Iya, ini cocok nggak stylenya. Tuh sampai dulu tuh banyak banget ya di YouTube tuh tutorial hijab, bener kan? Iya, bener. Itu semua hampir gue cobain sih tutorial itu. Yang mana yang cocok di muka gue. Iya. Ya kan, terus ribetnya kadang kita gini nih, kayak dalemannya apa ya? Dalam kan ada daleman jilbab. Iya. Terus jilbabnya apa? Apa ciput ya? Iya, ciput. Terus Kok pakai gue tahu ya? bajunya. Iya, Boleh dicoba. penjual. Jilbab ya Glodok. Iya. Cici TC kayaknya. Iya, lebih ke situ sih. Lebih ngecocokin muka ya kan sama model. Oke. Iya. Dan akhirnya sampai dapet style yang disuka dan cocok. Gitu. Betul. Nggak lama kan yuk, cuma coba-coba gitu doang ya? Atau perjalanan lumayan? Kayak gue hampir 3 tahun deh. Akhirnya baru bener-bener yang Iya beneran. Oh. Iya beneran, hampir 3 tahun gue ngecocokin yang mana ya yang sebenarnya kayak gue banget. Jadi selama 3 tahun tuh gak pergi-pergi tuh ya? pergi tapi lama Oh aja. iya. Ya kirain nunggu 3 tahun baru pergi akhirnya. Jadi mending gak usah diajak pergi. Lama siap-siapnya. 3 tahun. Pak Ustadz Tiopi bagus ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya sebaiknya kita wanita di dalam rumah sih. Kalau dari Tria Iya, Tria gimana? ada Tria? kendala nggak? Aku iya sama kayak Kak Sally juga sih. Awal-awal tuh kayak kalau pakai segi 4, kan kalau jilbab Kak Sally kayak model gini sama Kanasa ini kan segi 4 ya bilangnya ya. Itu muka aku tuh jadi kayak ini apa sih bulat banget gitu kan. Oh itu mempengaruhi ya? Iya mempengaruhi bener. Nggak, soalnya kalau pikiran Ini lagi kita nanya yang tuh karena awam, berencana berjualan Kayaknya lagi apa boleh gimana? kamu jualan lagi apa gimana Ci? ya saya mengikuti trennya. FOMO juga. Ya mana aku ya. Mana yang laku ya. Iya. Jadi at the end aku juga sama kayak Kak Sally kurang lebih 2 tahunan gitu kan. 2 tahunan pakai awalnya gara-gara temen di kampus tuh rata-rata pengen yang simple kan. Jadi kalau segi 4 tuh cuman kayak diginiin terus diginiin aja diselendangin gitu. Gini. Iya, nah kayak gitu. Ini segi 4 ya? Dan cuman Iya. pakai 1 peniti doang kalau segi 4 nggak diapa-apain gitu loh. Jadi simple kalau buat kuliah kan. Terus kata kok aku nggak cocok ya, teman-temanku cocok gitu kan. Mukanya kan oval-oval ya teman-teman kan. Kayak Cik Delvi juga cocok nih muka-muka pakai kerudung gitu loh maksudnya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Kayak marketing. Kayak marketing ini ya. Hijab. Jangan lupa ya teman-teman ya, pilih ya hijab pasmina gitu.
Udah, jadi pas di tahun kedua aku bilang kayak, nah di 2016 itu tren waktu itu inget yang pasmina warna-warni, inget gak sih? Iya, iya. Pasmina warna-warni yang pasminanya tuh yang lebih panjang sama, jadi dia lebih panjang jadi bisa diapa-apain gitu loh. Oke. Nah di situ aku nemu kecocokan baru karena kalau pasmina jadi dia ngikutin kontur muka jadi dimajuin aja. Karena muka aku bulat jadi dimajuin jadi kelihatan tirus jadi makin pede tuh di situ. Jadi emang ya di situ cocok, tapi ada beberapa teman-teman yang kayak yakin lu pakai hijab, yakin lu kayak gitu masih. Karena kan ya you know lah kehidupan di Bandung itu kan rata-rata ya kalau misalnya weekend pada misalnya kayak ke dugem atau gimana kayak gitu kan. Masa kayak kalau ngajakin lu sekarang nggak pernah diajakin lagi karena emang dari awal juga nggak pernah juga sih kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya nggak berhijab mereka tuh sering ngajakin event kita nggak mau tapi diajakin mulu kayak aja, gitu. ya. Iya diajakin aja kayak ayolah ikut sekali-sekali. Enggak deh kayak gitu. Nah pas dia hijab kayak gue sih nggak ngajakin lagi sih kayak gitu. Jadi ya kurang lebih ya it's a good journey sih menurut aku. Jadi ya ini sih buat pembelajaran. Sampai ke sekarang ya kita ya istiqomah lah. Istiqomah. Apa tuh artinya tuh? Istiqomah Konsisten terus-terusan. Tidak pernah dilepas gitu. Baru tahu istilah ikhtiar. Baru taunya ikhtiar. Iya. Kalau nambah baru kan istiqomah. Ya emang kalau belajar itu emang satu step. Oh iya. Iya. Nah kalau ikhtiar itu mencoba kan berusaha gitu ya. Kalau istiqomah berusaha untuk konsisten. Iya. Betul. Dapat pelajaran ya Aci Boleh, ya sama Koko. Betul. Pak Ustadz gimana? Insya Allah. Insya Allah Pak Ustadz. Kalau dari Nasta sendiri Nah, gimana? kan Nggak kendalanya ketemu TKW lagi kan. Sumpah ya Itu tuh kocak sih staff. pesawat bener-bener. Ya, sama sih ya, mungkin karena perempuan ya kan kalau pakai hijab itu kan sesuatu yang baru untuk penampilan kita. Pasti ujung-ujungnya masalahnya urusannya baju gitu ya. Nah kendalanya tuh pertama ya sama. Gue tuh mikir gini, aduh kalau gue olahraga gue gimana ya? Pakai apa gue gitu kan? Terus sama kalau pemikiran gue saat itu, aduh kalau gue ke pantai gue udah hijaban ya sekarang ya kayak gitu loh. Jadi kayak lebih kayak bajunya yang enak apa ya? Masa gue pakai jilbab full panas kali ya? Lebih gitu kan. Pakai bayang ya. Gak mungkin pakai gamis kan. Iya gitu. Jadi ya kalau misalnya dari sisi penampilan mungkin kendalanya di situ gitu kan. Tapi kan semua adaptasi ya. Oh ternyata kalau ke pantai cukup lah pakai yang rayon-rayon, yang enteng-enteng, yang kayak gitu. Nah kendalanya sih kalau gue rasain juga ini lebih ke arah di otak gue tuh gini. Orang yang berhijab tuh gue pasti ngelihatnya kayak ih dia jago ngaji ya, dia sholatnya tepat waktu ya. Sedangkan gue saat itu juga masih yang sholat juga masih suka telat-telat bolong-bolong ya kayak gitu. Ngaji juga belum lancar-lancar banget. Jadi gue tuh ngerasa itu kendala gue kayak ih gue udah jilbaban tapi kok gue masih belum begitu ya gitu loh. Ibadah gue juga masih belum yang bagus banget segala macam yang kayak gitu. Cuman terus gue mikir ya sudahlah yang penting gue udah tutup aurat aja dulu lah, abis gitu ibadah dan yang lainnya ya udah gue sambil belajar juga yang kayak gitu sih. Udah sih gue cuma itu. Perdebatannya dalam hati ya, iya, jadi lebih sendiri kayak ya. Gitu sih kalau gue. Tapi ada relate sama ini nggak secara kerjaan? Waktu mulai kerja tuh sebelumnya sudah berhijab atau belum gitu ya? Sampai waktu akhirnya mulai setelah berhijab, di kerjaan gimana? Backgroundnya apa sih backgroundnya? Aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, iya. Karyawan. Aku karyawan sama bisnis habis itu. Oh, coba dong boleh ceritain ada nggak beda waktu mungkin yang di kantor juga dulu ya? Iya. Atau udah ngantor berarti udah mulai berhijab waktu itu? Belum. Udah. Udah ya kalau karena kan mulai dari kuliah. Kuliah semester 6 kuliah kan waktu itu. Iya. Kalau Kak Nasa? Pakai hijabnya sih justru di sini. Kan 2018. Iya. Nah, aku udah di sini. Berarti waktu akhirnya mulai di bisnis gitu ya? Ada perbedaan nggak? Maksudnya kayak perbedaan sih ya atau malah udah terbiasa aja malah? Iya, paling hanya kayak sekitar kaget berhijab sekarang kayak gitu lebih. Mungkin karena kalau di sini itu kan juga ya udah waktu mulai di sini kita hijab masih kita berdua ya Sel. Oh. Kita masih kita berdua. Anak bontot. Jadi Saya sebenarnya nomor 4 lah. Boleh dicoba sih. Itu dia baru hijabin. Iya. Belum sampai atas. Coba-coba. Ya katanya kamu mulai aja dulu. mulai gitu. Bisa. Lama-lama nyaman. Ya kalau pengalaman pakai hijab pertama
di sini sih nggak ada kendala sama sekali sih. Cuman kalau misalkan dari background pekerjaan tuh, dulu tuh gue kerja di media cetak di majalah gitu kan. Nah itu tuh gue punya pengalaman dari temen sih. Mungkin dulu tahun berapa ya? Bukan kamu. Kalau saya kebetulan mengarahnya begini ya. Ada temen. Jadi tuh dia baru pakai hijab gitu. Nah terus dia dipanggil lah sama pemret kita gitu. Dia bilang, kamu yakin kamu mau pakai jilbab gitu? Orang tuh nanti akan takut loh sama kamu, dia bilang gitu. Dia kan kamu jurnalis, kamu reporter, kamu wawancara orang segen loh mau deket-deket sama kamu, dia bilang kayak gitu. Nah di saat itu tuh memang perbedaannya lumayan kerasa ya, zaman dulu dan zaman sekarang yang kayak gitu. Dulu tuh orang pakai jilbab tuh masih yang halnya tuh masih kayak bisa dibilang tuh bukan tabu ya, apa ya bahasanya ya? Disegani gitu ya. Ya belum kayak terbiasa Belum dengan terbiasa. belum culture, terbiasa, iya kayak gitu, dengan kayak culture yang sekarang banyak. ya. kayak orang tuh takut kayaknya mau deket-deket sama orang berjilbab yang kayak gitu. Mungkin bedanya kayak gitu sih. Iya, Dan untungnya gue memulai di sini dan nggak ada kendala sama sekali sih. Gitu. Sangat Alhamdulillah, welcome ya sangat malah ya. welcome, gitu. Gimana Ibu? Seru ya. Lanjut. Gimana Ibu? Bisa Ibu lanjut. Lupa pertanyaannya ya. Maklum ya lagi hamil biasa gitu kan. Lupa. Pas di dunia kerja gitu, ada nggak pengalaman tuh tadi ya, mungkin teman-teman gitu ketika ada perbedaan gitu dari sebelumnya dia belum berhijab, akhirnya berhijab gitu. Adakah perbedaan gitu di lingkungan kerja dulu? Kalau untuk perbedaan signifikan sih enggak, karena nah yang uniknya itu dari dulu, dari lulus kuliah sampai sekarang itu banyak teman-teman yang memang dari segi background itu secara agama itu berbeda. Jadi dulu aku 2017 itu kerja di salah satu perusahaan research. Jadi di mana mereka itu 70%-nya itu non muslim. Justru malah mereka kayak yang suka ngingetin kayak udah mau sholat nih, lu lagi nggak sholat apa sholat kayak gitu. Terus juga ya waktu itu di ini ya kantornya di Kelapa Gading dan juga bukan maksudnya membeda-bedakan agama ya. Cuman dari mereka itu malah support kayak misalnya toleransinya tinggi banget menurutku. Jadi pas di 2017 mungkin tren hijab tuh udah mulai beralih kayaknya. Udah mulai beralih ke ini ya, tren kekinian lah maksudnya. Jadi mereka juga sangat welcome dan mereka ngeliat ini tuh bukan hal tabu lagi kayak gitu loh. Udah biasa ya, udah mulai biasa. biasa. Dan aku tuh kan kalau kita lebaran atau misalnya birthday itu kan pasti kasih gift atau hampers ya. Itu pasti perintilan-perintilan tentang kayak hijab, kadang sejadah kayak gitu malah. Makanya happy juga sih. Gak ada halangan sama sekali. Kayak gitu. Sally, di rumah kan mulai dari FOMO, iya kan? Iya kan? Akhirnya benar-benar berhijab nih sekarang gitu. Ada komentar atau ada gimana nggak dari orang rumah gitu ya, dari mertua, kakak atau kan background ibu rumah tangga? Iya betul. Iya lebih kayak support banget sih. Kayak alhamdulillah gitu. Jadi yang Terus kemarin malah- dibeli bisa dipakai. dong ya. Malah diajak belanja lagi. Karena tahu baju aku mini-mini kan. Oh sebelumnya begitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayo Sel dibeliin. Iya, tapi bener loh waktu itu sampai papa mertua ya. Dia pulang kantor sampai gue dibeliin baju meja lengan panjang. Gue juga kaget tapi lengan panjang yang sampai XL. Iya benar itu salah satu support yang gue menghargain. Oke, Pak. Membawa berkah ya. Jadi biasanya baru jilbabnya aja, ini sekarang semua pakai baju-baju dibeliin. Bajunya, iya. Excited itu Kak. Iya benar itu berpengaruh banget sih. Jadi full support lah alhamdulillah. Terus emang bukan dari suami juga kan. Iya, Jadi iya. kayak nggak ada sih yang nyuruh gitu. Pakai jilbab dong gini-gini enggak. Tapi emang pertama dari FOMO tadi. Terus jadi cari tahu juga. Ya semua jadi akhirnya mensupport. Gitu. Jadi Akhirnya pas memutuskan ya sendiri ya. Gitu. Lebih begitulah. Seru-seru. Mungkin seiring berjalannya dan berevolusinya juga ya hijab-hijab gitu. Jadi lebih banyak orang yang nerima. Benar. Ya kan? Nerima gitu. Nah, kalau dari kalian lah ya maksudnya kalau cerita kan tadi kau udah kendala nih, ya kan? Udah kendala. Tapi kalau misalnya setelah pakai apa sih maksudnya yang didapat lebih sebelum dan sesudah berhijab? Gitu. Mungkin dari siapa ya? Dari Tria dulu deh. Kalau yang didapat itu
karena so far berarti udah 9 tahun ya pakai kerudung. Ya dari 2016 lah let's say ya. 2015 ya 9-10 tahun gitu. Kalau aku jujur kalau di jalan itu ngerasa sangat aman. Karena memang ya maksudnya let's say kita kan, aku kan anak rantau ya kebetulan ya. Jadi kalau di jalan misalnya kayak pulang malam, kalau dulu pas di kantor gitu kan, sebelum punya suami gitu ya. Itu jadi ngerasa kayak hijab ini salah satu apa ya, pelindung bahasanya sih. Kalau menurutku. Jadi kayak manfaatnya tuh lebih banyak. Ya. Terus juga ternyata sekarang itu banyak banget opportunity yang memang konteksnya itu ditujukan perempuan-perempuan muslim juga. Misalnya sekarang ada sebutan-sebutan kayak hijabpreneur, terus juga tema-tema dari segi podcast ataupun misalnya seminar-seminar edukasi dari segi hijab. Jadi kita bisa akses itu dengan sangat luar biasa lah kalau sekarang. Jadi itu yang aku dapat, justru malah semakin kita mempunyai opportunity buat akses dimanapun dari segi fasilitas apapun kayak gitu, entah itu belajar ataupun fasilitas yang ada lah, kayak gitu sih so far. Jadi malah yang tadinya belum ada jadi lebih terbuka lagi ya peluangnya betul, sangat-sangat terbuka. Sama waktu di 2017 itu banyak juga loh beasiswa dari kampus-kampus yang mengkhususkan perempuan-perempuan yang memang fokusnya itu di dunia keagamaan, muslim kayak gitu. Terus juga persyaratannya juga ada yang misalnya kayak mengikuti seminar-seminar keagamaan, terus juga tentang hijab kayak gitu. Kayak gitu sih. Sama bisnis juga terbuka lebar ya. Bisnis hijabers kayak gitu kan. Iya, makin banyak rame. Kan, peluangnya makin banyak. Fashionista lah sekarang ya. Terus ada juga loh sekarang Islamic, kalau di itu kan JFW kan. Jakarta Fashion Week. Sekarang ada juga Indonesia Muslim Hijab Fashion Week kalau nggak salah, IFJW kalau nggak salah. Itu juga ada. Aku baru tahun kemarin ikut juga. Makanya yang tadi kata Cici kan misalnya kayak dulu gonjreng-gonjreng emang bener ya kayak gitu kan. Cuman kalau sekarang kan kayak kita nih nuansanya kayak oke banget gitu kan. Kita juga explore diri kita jadi berani gitu loh. Bener kayak gitu. Wah, nanti menarik harus itu. ikut nih kapan-kapan ya Indonesia Muslim Fashion Week. Iya, terakhir itu di hotel ini Westin. Di Jakarta. Bener. Keren ya, maksudnya sebegitu berkembangnya gitu, maksudnya hijab di Indonesia. Yes, betul. Bener ya. Kalau dari Nasta mungkin Tadi gue saking terpana sama jawabannya Tria ya. Bener loh, gue juga kalau gue dilempar bentar pertanyaannya apa ya? Terpana banget gitu, sampai kayak lupa. Kalau gue terpana dan gue mau nyontek yang mana ya? Supaya Gue yang mana ya tadi? Nggak, tadi pertanyaannya gini, kalau misalnya tadi kan kita sebelum ini ngomongin tentang kendala gitu kan, maksudnya kendala kalau berhijab. Nah, ada nggak sih perubahan yang lebih positif setelah pakai jilbab gitu? Kalau gue sih lebih ke arah gini ya, kayak tadi itu dengan gue berjilbab ya pastinya ada tuntutan dari gue untuk lebih memperbaiki akhlak gue lah ya. Maksudnya gue nggak pengen juga gue pakai jilbab tapi terus tingkah laku gue juga nggak mencerminkan orang yang berhijab ya. Meskipun mungkin ya di luar sana kan juga banyak yang seperti itu ya. Kayak jangan sampai lah yang kayak gitu. Jadi membuat diri gue juga untuk bisa lebih baik dari sisi ibadah lah gitu. Maksudnya ya gue jadi lebih sering mungkin jadi ikut kajian gitu, gue jadi belajar ngaji gitu ya. Mungkin dulunya tuh gue lebih cuek lah, kayak yaudah ntar aja gitu kan. Nah setelah berhijab kok kayak gue lebih baik gue menjadi seorang muslim yang baik ya gitu, dengan gue meningkatkan pengetahuan gue segala macam gitu. Ini salah sih satu bentuk istiqomah. Bisa Salah gue satu- pakai. bisa. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Memang kalau ada kosakata baru pengen dicoba terus ya. Biar fasih gitu ya. Tren juga jadinya ya. Iya, betul. Jadi istiqomah loh. jadi istiqomah dia ya. Kalau dari Selin sendiri gimana? Oke, kalau dari gue ya, tadi pertanyaannya perubahan apa gitu ya? Benar. Perubahan apa? Sebenarnya lebih ke sama sih, mungkin kayaknya lebih ke sikap ya. Karena emang suka jadi kayak dalam arti tuh gini, harus tahu diri. Sekarang tampilannya udah berhijab loh gitu.
kalau gue ngikutin gue dulu, aduh gue tuh parah banget. Maksudnya kayak tomboy lah, urakan lah Kebayang gitu sih ya. Sel tadi lu Iya. Iya kan? Kebayang. Semini apa, Kak? Iya, kebayang itu sampai papa mertua gue kalau kita mau pergi tuh geleng-geleng sebenarnya. Tapi gue kayak so bodoh cuek amat gitu. Iya, tapi itu dan terjadi gitu kan. Nah terus kayak dari situlah, dari pas pakai jilbab kayaknya sikap gue harus agak kalem deh. Dari situ ya agak kalem. Nah bener juga tuh, jadi kayak mau belajar ngaji. Maksudnya tahu ngaji sih, tapi dulu tuh nggak mendalamin kayak ilmu tajwid. Apa itu? Oh ya, ilmu tajwid Wah, baru tuh- lagi oh, nih. iya, Iya, baru lagi. kita tuh Baru bukan lagi. sekedar baca, ternyata itu ada panjang pendeknya, ada kol-kolahnya, ada kayak gitulah. Berarti lebih diresapi dalam. lah. Maksudnya Bener, baca bukan diresapi. baca doang, tapi ya apa sih yang benar Ya, gimana? yang benar gimana? Benar, gitu. Cara bacanya. Cara bacanya. Terus karena waktu itu udah punya anak kan, sama nih gimana ya? Ibu solehah tuh gimana ya? Jadi mencari tahu. ingat Masya jangan salah, Allah. jangan solehot. Bukan solehah. Ibu solehah gimana ya? Ibu solehah gimana ya? Iya. Bapak mau mencoba juga. Tidak. Gitu. Jadi benar secara nggak langsung, karena kita udah ngasih lihat luar kita, masa dalamnya nggak dibenerin. Lebih ke situ sih. Jadi kayak ya udah sering berjalan waktu ya, alhamdulillah makin naik lah imannya. Bismillah ya. Ya, ya. Selain tadi ya, memang awalnya dapat hijab, habis itu sekarang dapat baju. Jadi, Iya. kan? Perubahannya itu salah Ujung-ujung satunya. dapat pahala. Oh iya. Masya Allah. Masya Allah. Bagian dari istiqomah. Ini lama-lama kita panggil Habib Jafar apa Ke situ. Nah, kita ngomong market syariah tadi berkembang banget ya. Benar. Ngomongin bisnis juga gitu. Terus juga ngomongin kan kalian di Prudential ini gimana komentarnya? Kalian melihat dengan market syariah juga makin besar, peluang juga makin besar dong ya. Betul. Gimana kalian dalam jalanin bisnis asuransi gitu ya, dengan semakin orang makin ngeh, apalagi tadi ya makin maunya saya maunya yang syariah. Iya. Iya. Nah gimana? Benar. Dari? Sekali boleh. Oke, dari aku ya. Ya alhamdulillahnya sih, makanya market kita tuh besar banget. Iya. Ya, apalagi orang ya sebenarnya lebih mayoritas orang muslim. Iya. Benar kan? Jadi pas kita jelasin sebenarnya secara umumnya jelasin tuh umum, bukan langsung syariah. Iya. Ya kan? Karena kan kita nggak tahu nih konteksnya dia mau syariah atau konven. Iya. Benar gak? Tapi pas kalau Sel, tapi gue asuransi kayaknya riba deh. Ya. Ada tuh ketemu market kayak Iya. gitu pasti dong. Terus baru gue bilang tapi tenang aja, di situ ada syariahnya. Jadi sebenarnya gini, orang tuh yang penting paham dulu sih asuransi itu buat apa, Nah. kenapa dia harus punya. Nah baru kasih penjelasan. Tapi lu lebih bagus nih sebenarnya kalau lu bisa buka yang syariah. Nah. Karena konsepnya kita syariah tuh tolong menolong, Iya. gitu ya, tolong menolong, gotong royong. Jadi terus gue bilang jadi bukan buat umat muslim doang loh. Jadi kita non muslim juga bisa pakai yang syariah, gitu. Karena syariah untuk semua. Keren gak tuh? Luar biasa. Kita ngomong Masya Allah ya. Masya Allah. Barakallah. Warpor, gua rasa lu pakai page. Berubah ini ya. Berubah ya. Jangan kasihan editor. Kasihan editor. Jangan, ya. Boleh request gak apa-apa sih. Lanjut ya. Lanjut. Konteksnya tuh market syariah ya yang Iya, berkembang betul. ya. Iya, positif banget sih. Per sekarang itu kan apalagi kalau kita kan bisnis di Prudential ya, barang Prudential Iya. ya. At least tahun lalu itu kan udah ada Prudential syariah ya. Tahun lalu apa 2023 ya? 2023 ya. Tiga, betul. Itu kan ada benar-benar di merger tuh ada Prudential Syariah Indonesia gitu Dipisah kan. sendiri ya, Yes, jadi satu betul. entitas sendiri. Itu jadi apa ya? Peluang baru tapi kita udah di ranah misalnya kita udah hijab duluan. Maksudnya kayak ada relasinya gitu loh antara kita jalanin bisnis asuransi syariah dan kita memang orang-orang yang memang as a hijabpreneur yang bikin itu tuh makin firm jadinya. Makin firm tuh dalam artian kayak orang lebih trust. Ya. Juga orang lebih trust tuh konteksnya adalah oh berarti dia belajar nih. Dia ini nih, dia pelajari nih tentang asuransi syariah tuh boleh. Kenapa dia sampai menjual itu gitu kan. Oke. Jadi memang apa ya? Kita bisa nge-grab market justru malah itu keuntungan kita as a hijabpreneur. Kayak gitu, itu peluangnya. Karena FYI aku sih semalam ada baca berita ya, itu kurang lebih sekarang 200 juta penduduk Indonesia itu syariah loh, market syariah. Kan kita penduduk kurang lebih 280 juta ya kalau nggak salah ya. 200 Ini berapa? juta. 200 jutanya. 200 juta itu market syariah. Wah, gede banget. Ya, jadi makanya kayak alhamdulillahnya kayak Kanasta, Kaseli, terus pasangan-pasangan kita kebetulan kan kita juga masing-masing udah berkeluarga ya kayak kayak gitu. Ngaku Kak,
Berkeluarga Iya. dong. Karena saya juga kan dulu jadi kita itu memang kayak family planner tapi mengatasnamakan untuk asuransi syariah dan kita firm jualannya gitu loh. Itu yang bikin kita kayak oh emang peluang itu ternyata kayak gayung bersambut dengan kita udah ready duluan kayak gitu. Ya kalau ngelihat sendiri juga hampir setiap tahun maksudnya Prudential juga ngelihat peluang itu juga kan. Iya. Jadi Iya. kayak buat apa ya? Mempersenjatai kita yang memang sudah nyemplung di bisnis ini kan. Betul, Banyak betul. produk-produk syariah yang memang keren banget gitu. Maksudnya di market memang kita leading banget gitu. Betul, Kalau betul. dari Nasta sendiri mungkin ke dunia bisnisnya gimana? Ke Prunya? Sama sih ya, maksudnya kita diuntungin banget sih dengan berkembangnya market syariah di Indonesia ya, bahkan di dunia lah ya gitu. Semua kayak Hijab produk satu. lembaga dingin ya Bu. Nanti kayak kelihatan auratnya. Diedit gak? Mau diedit gak? kayak semua lembaga-lembaga keuangan ya, kayak bank ya, kita insurance itu kan juga diuntungkan dengan adanya produk syariah Ya. gitu ya. Jadi ya dengan sebenarnya nggak hanya kita berhijab sih kita bisa mengedukasi tentang produk syariah, cuman karena kebetulan kita berhijab ya, jadi mungkin sesuai lah kita sebagai representatifnya gitu segala macam ya, kayak gitu sih. Dan tadi bener juga kata Sally, sebenarnya produk syariah itu kan bukan hanya ditujukan untuk umat muslim aja gitu. Ini kan sebenarnya cara hidup ya kalau syariah itu gitu. Sebenarnya itu sih. Universal. Iya. Nah nyambung dikit nih, ini udah ngomongin tentang kerjaan gitu kan. Maksudnya kalau kalau kita misalnya ketemu orang atau gimana gitu ya, maksudnya look profesional dan berhijab ini ada kendala nggak sih? Maksudnya kayak gue harus ketemu orang juga nih, harus meeting juga nih, harus profesional juga, profesional look, financial look juga, tapi berhijab juga gitu loh. Maksudnya kalau kita mungkin pilihannya lebih banyak gitu. Kalau misalnya di hijab itu gimana? Nyambung ke pertanyaan tadi. Ya sebenarnya kita juga diuntungin dengan ini ya. Kayak tadi kan syariah itu udah berevolusi, bukan hanya simbol agama doang gitu kan. Iya. Udah lebih jadi tren fashion segala macam yang kayak gitu. Nah itu sebenarnya juga diuntungin dari situ sih. Jadi lebih banyak pilihan kita sekarang ya untuk berbusana, termasuk kita dalam pekerjaan ini. Financial kayak apa sih kayak gitu. Kalau dulu kan di bayangan kita tuh orang berhijab tuh pokoknya gombrong-gombrong, ibu-ibu banget gitu lah. Toh sekarang ya kalau sekarang tuh kita bisa loh dengan tetap pakai blazer, tetap pakai vest kayak gini-gini ya. Maksudnya dengan tampilan masih enak dilihat tuh kita juga mencerminkan financial look gitu. Nah, paling sih kalau dari gue ya tergantung sih kita ketemunya siapa gitu. Kalau misalkan memang kita ketemunya sama kayak board director gitu yang orangnya yang udah serius-serius lah ya pasti penampilan kita kan juga harus mencerminkan financial planner lah ya, pakai blazer, pakai yang rapih lah. Nah, jilbab juga mungkin yang polos-polos aja nih kayak kita pakai gitu kan. Karena kalau misalkan hijabnya warna-warni, bunga-bunga itu pusing loh. Garis-garis. Polkadot. Mata tuh rusak gitu, kayak pusing gitu kan. Dan tinggal fokus ya buat BOD-nya. Dan dilihatnya juga kurang enak gitu kan. Nah, ya udah gitu. Nah, tapi kalau ternyata kita ketemunya teman atau segala macam ya kan kita juga bisa menyesuaikan ya, nggak mesti harus yang rapi atau gimana, yang kayak gitu sih paling menurut gue. Casual juga bisa. Iya. Smart casual tapi tetap berhijab gitu ya. Iya. Jadi banyak pilihan lah ya sekarang betul. ya makin kesini ya. Tapi aku mau nanya dong, kalau tanggapan suami-suami gimana? Pasti udah pasti happy Iya, cuman pengen bener. tahu aja gitu kalau dari suami-suami gimana respon ketika akhirnya Apa pertama kali ya gitu ya. dari dulu kek atau gimana gitu atau Ya, Ibu Shelly ntar dulu ya. Tinggal dulu aja. Udah mau jawab banget kayaknya. Iya, dia pengen jawab lagi nya. Tahu sih, udah malam. Tinggal dulu boleh. Mau buka puasa. Aku waktu itu belum nikah kok. Oh iya, bener juga. Baru ketemu ke gue. Ketemu sudah. Kak Sally ya. Iya. Oke, kita geser akhirnya ya. Tetap gue pemenangnya. Oh iya. Pak Ustadz. Silakan.
Shelter. Iya. Shelter terbaik ya. Kalau ya pastinya lah ya, maksudnya kalau suami pasti happy sih, apalagi ini bukan tuntutan dia. Nggak kaget Kak? Iya kan, ya kaget. Terus pertanyaan dia cuma gini, Nda siap nggak? Gitu. Terus kalau bisa, kalau udah pakai jangan copot pakai. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan sebenarnya si suami ini gitu kan. Takutnya lagi kenalin ke temannya, lah kemarin bukannya Sally pakai jilbab ya. Itu lebih aneh ya kan, kayak Ini orang yang sama apa bukan gitu ya? iya serem juga ya. Enggak, maksudnya kan ada Jadi salah ya. Ini Sally apa si Sela ya kan? Itu Sally yang lain. Iya gitu. Lebih ke happy, terus lebih ke ya disupport ya dikasih duit lah ya buat beli. Itu yang paling penting kayaknya Sel ya. Iya, benar. Bukan doanya. Terus yang penting ya itu tadi istiqomah ya Nda, itu paling pentingnya gitu sih. Sama tapi terhadap si hijabpreneur ini ya, secara udah berhijab terus sekarang berbisnis gitu, supportnya gimana sih si suami ini? Gitu. Supportnya luar biasa juga ya, alhamdulillah. Ibaratnya gini, kayaknya sebenarnya dia lebih aman. Ya dia pasti dia lebih nggak insecure ya, karena Nda tuh keluar dengan pakai jilbab. Mungkin orang, nah gini, jadi market aku pun juga temannya dia kan, laki-laki, yang mana laki-laki yang semua aku prospek nih, kasarnya. Tapi kalau aku dengan udah nyamperin buat prospek ya, kita meeting, tapi gue udah rapi pakai jilbab, ya nggak sih, lebih terlihatnya juga sopan. Dibanding kalau gue dulu mungkin belum pakai jilbab ya kan, terus bajunya masih aneh-aneh, ya itu lebih kayak juga jadi was-was nggak sih, ini anak kemana ya nggak gitu, lebih ke situ sih. Jadi ngelihatnya alhamdulillah lebih ke positif gitu. Jadi pasti dia bisa jaga diri nih, karena dia udah ngeliatin looknya dulu di luar ya kan gitu. Bagus ya. Bagus ya. kayak kata Tria tadi ya, maksudnya kalau udah pakai hijab lebih terproteksi gitu ya. Iya benar. Iya kan? Jadi Sama seperti asuransi kan. ini proteksi kita loh. Ini proteksi kita. lebih dijagain sama Allah, benar ya? Betul. Kupingnya juga terproteksi nih. Iya. Bener, kuping harus ya terproteksi. Terproteksi sama rambut kita. Tapi iseng deh nanya, maksudnya gini, Gimana tuh? kan tadi jilbaban kan beda-beda kan ya. Tadi ngomongin modelnya tentang kuping. Ada orang yang pakai kelihatan rambut, tidak kelihatan rambut itu. Apakah ada batas-batasnya, ini boleh, ini enggak? Itu gimana? Siapa yang mau jawab? Aku. Iya, boleh. Ibu semua ya. Terserah sih, boleh. Gambreng juga boleh. Ya, ayo kita gambreng. Coba deh rasa dulu. Apa ya? Itu tuh pilihan sih ya. Cuman kalau kita ngikutin syariat agamanya ya, yang benar itu emang semua ketutup, aurat-aurat. Ini nggak boleh nih gue sebenarnya nih gitu. Harusnya tertutup gitu. Ya cuma kan orang ada yang belajar, baru mulai udah gue pakai turban dulu, kelihatan dulu masih ininya, bertahap gitu. Itu balik lagi ya, itu jadinya pilihan. Apalagi kalau anak-anak SMA zaman sekarang ya, pakai jilbab tapi pakai poni. Iya itu sedikit curhat, gue gengges tau. Ada pengen ngerapihin ya. Polem. Lu bawa gunting aja harus. Kayak kepala sekolah ya. Mungkin itu juga karena mereka kan kewajiban dari sekolah ya, bukan dari hatinya mereka gitu. Jadi masih main-main gitu segala macam gitu. Ya cuma sih itu balik lagi pilihan ya, gitu. Tapi kalau untuk menurut dari agamanya sih harusnya memang tertutup. Gitu. Nah mungkin juga itu balik lagi ke pilihan juga, orang kalau mau pakai jilbabnya pun sampai cadar gitu, ada juga kan ya. Kalau yang udah hijrah ya itu namanya. Hijrah. Oh, kita belajar banyak ya. Belajar banyak hari ini, betul. Gue jadi punya kayak ini kayak bisa jualan lebih banyak. Jadi marketnya terbuka lebar ya. Iya benar. Waduh. Nah, ini ngomongin agak ke belakang ya. Ini sudah makin ke belakang dari obrolan kita. Boleh nggak kasih satu masing-masing, kalau ini masing-masing ya, powerful message ya buat teman-teman perempuan-perempuan yang muslimah, pengen berhijab, terus pengennya bener-bener bisa work life balance, jadi hijabpreneur ataupun di gimana kehidupan dia berkeluarga dan di bisnis dia juga gitu. Boleh nggak kasih powerful message buat teman-teman perempuan-perempuan? Lebih berpikir ya. Kita nyari inspirasi kayaknya ya. Saya udah siap banget ya. Kasarnya udah siap sih. Tadi udah cerita jadi pura-pura apa. berpikir aja ya. Karena kan masih balance ya, keluarga, ya kan, terus ibadah juga, karir, apalagi di Prudential gitu ya. Boleh nggak kasih Boleh powerful nyontek message buat chat GPT nggak sih? Nggak boleh ya? Boleh. Boleh. Boleh.
Biasanya kan pinter banget tuh chat GPT ya. Oh, udah siap. Persiapan dia baik banget, sangat baik. Iya. Tapi ini beneran bagus banget loh. Oke. Gue pun belajar dari si ChatGPT ini. Tapi ini bagus banget. Jadi gini, untuk perempuan muslimah nih ya, yang kita semua muslimah berhijab, punya cita-cita tinggi ya, terus ingin jalanin hidup dengan keseimbangan antara keluarga, antara ibadah sama karir nih. Nah, Ingat nih, hijab ini bukan penghalang, tetapi ini untuk mahkota yang menduduhkan jati diri. Oh. Ya, terus kita nih bisa berkarya, sukses, dan tetap menjaga peran terbaik sebagai istri, sebagai ibu, sama sebagai hamba Allah. Kuncinya adalah niat yang lurus, ya. Kita tuh kerja buat apa? Niatnya lurus, ya. Strategi yang cerdas, ya kan. Dan lingkungan yang mendukung, ya kan. Kayak Amazing Team ini mendukung banget dong, ya. Bergabung dalam bisnis ini bukan sekedar cari rezeki, tetapi membangun warisan, membangun inspirasi, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Masya Jadi Allah, tabarakallah. Jadi kita nggak perlu lagi kok, udah semua. oh gitu. Ini Kalau gue ntar dirangkum. seri GPT. Seri GPT. Ayo, itu udah cukup ya. Sebenarnya mewakili semua. Tambahan ya? Tambahan. Dua. Kalau aku mungkin dari segi ini ya, mungkin dari segi yang paling junior lah di antara Kaselia makan Nasta gitu kan. Lebih ke ini sih, jangan pernah takut untuk jangan pernah takut untuk ini. Mimpinya tuh yang get more lagi kayak gitu. Untuk bermimpi besar lah. Yes, jangan pernah takut. Apalagi merasa kalau misalnya diri kita tuh takut karena kita tuh kayak gue kan hijaban dibanding orang-orang di luar sana kan banyak yang cantik-cantik nih, banyak yang rambutnya bisa diwarna-warnain, bisa di blow sana sini kayak gitu kan. Kayak gue tuh apa gitu kan. Jangan sampai takut kayak gitu karena jujur ya teman-teman ya, so far selama memang kita ada di komunitas yang benar, lingkungan yang positif, terus juga support system yang memang mendukung banget, itu nggak akan jadi masalah. Nah, Karena memang justru malah kita mendapat banyak kesempatan dari apa yang sudah kita punya sekarang. Ya contohnya kita hijab gitu kan. Ya itu sih kalau dari aku. Karena apalagi sekarang anak-anak muda nih yang pada nonton ya, kalian itu berhak loh dapetin apa yang kalian mau dan kalian mau upayakan ke depan kayak gitu. Jadi jangan pernah nganggap kalau kita itu ada batasan tertentu. Justru malah itu jadiin kesempatan. Gitu. Tria GPT. Tria GPT. Nasta GPT. Nasta GPT. Mau buka lagi nggak? Kan tadi kita cari-cari ya. Apa ya? Kalau gue mungkin relate di bisnis ini ya work life balance gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang work life, tentang balancing lah ya gitu. Balancing. Kalau kita lihat dari sisi muslim mungkin ya, itu kan ada yang namanya duniawi dan akhirat gitu ya. Aduh berat nih. Bukan, nggak berat, nggak. Gue cuma jaga image aja nih ngomongin. Jadi kan apa yang kita lakukan sekarang itu kan bagian dari duniawi kita ya. Betul. Dan tujuannya apa adalah tujuan untuk ke akhirat gitu. Nah gue sih ngerasa ya kalau misalkan kalau kita dari sisi muslim itu kan ketika kita meninggal itu 3 hal yang kita bawa. Yang pertama itu amal ibadah. Dan gue ngerasa ketika menjalani bisnis ini kita masih bisa kok beribadah dengan maksimal seperti itu. Nah yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita lakukan di sini itu kan kita sharing knowledge ya. Kita mengedukasi orang gitu. Baik ke nasabah atau ke tim, kita bertukar pikiran semua. Itu kan kita membagikan ilmu gitu. Ya selain kita ngasih ilmu juga itu bisa jadi ladang pahala juga ya, kita saling memberi knowledge, sharing hal baik gitu. Dan apa yang kita lakukan di sini itu kan juga hal yang baik juga gitu. Kita ngasih kita kasih tahu betapa pentingnya proteksi untuk keluarga. Nah yang ketiga itu adalah doa anak-anak soleh. Ya anak soleh itu kan nggak langsung ya dia lahir jadi anak soleh gitu kan. Kan pasti ada peran orang tua di situ. Nah gue ngerasa sih peran orang tua itu kan balik lagi butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya quality time dengan anak gitu. Dan di sini tuh kita bisa ngeset prioritas kita tuh apa
yang kayak gitu. Mungkin kalau kita nggak di sini, kita bisa ngeset prioritas tapi belum tentu kita bisa menjalankan itu gitu. Segala macam gitu. Ya udah, dengan adanya prioritas itu kita mau lebih ngebimbing anak kita tuh seperti apa kayak gitu. Ya paling why not? Maksudnya why not kita bisa menjalanin ini yang kayak gitu sih. Apalagi value di Amazing itu kan kekeluargaan banget ya. Jadi relate lah. Wow. Jadi semua di Amazing bisa dapat gitu loh. Kita kasih aplaus dulu boleh ini buat ini luar biasa banget. Pasti belajar banyak ya hal baru ya. Banyak Iya. banget. Amazing people juga pasti banyak belajar hal baru Pasti. hari ini. Ya, karena kan dengan temanya spesial Ramadan, Iya, spesial kita banget hadirkan hijabpreneur di sini yang dari mereka kita bisa banyak belajar. Ya, ini strong woman, Yes. hijabpreneur ya. Iya, betul. Hijabpreneur ya. Iya, benar. Ya, hijabpreneur yang menginspirasi dengan caranya masing-masing teman-teman. Betul. Ya kan. Nah, kalau misalnya boleh di balik sedikit gitu ya. Semuanya kan memang mungkin udah jalannya gitu ya, ketemu amazing team gitu ya. Di sini juga makin berkembang juga, syariah Prudential juga spin over juga, keren juga betul. gitu. Jadi memang udah kata Tria tadi diperlengkapi, disenjatai, malah makin besar juga peluangnya. Benar ya, Yop ya. Jadi semakin terbuka lebar lagi, ya kan? Jadi semakin disupport lah ya sebenarnya sama Prudential dan komunitas. Amazing. Soalnya banyak di luar sana yang takut, Betul. ya kan? Bentroknya di situ kayak ini bisnisnya bidang asuransi, ya kan? Kata orang banyak riba, ya kan? Banyak mindshare, ya kan? Goror, ya kan? Tapi di sini juga udah dijawab semua sebenarnya ke ketakutan yang tadi gitu ya. Keresahan pun terjawab semua. Iya. Nah. Yes, pastinya ini kita senang banget sekali lagi kehadiran mereka bertiga dan belajar banyak. Pasti kita bakal menantikan Amazing Things Happen lainnya. Ini soalnya spesial Ramadan. Ini spesial. Betul. Spesial Ramadan. Jadi bakal bisa buat teman-teman sambil nonton sambil siap-siap buka puasa. Kita war takjil. Habis itu war takjil kan? War takjil ya kan. Jadi sambil Udah pakai belajar. ini Yop, tenang. Pasti dapat. Bisa ya? Pasti dapat. Iya. Lu yakin gak mau tuker? Ya, habis ini tuker. Oke. Sekali lagi thank you buat narasumber kita. Thank you. Thank you. Thank you ya, udah sharing pengalamannya buat Yeah. kita di sini ya. Mungkin kita ketemu di episode selanjutnya. Betul, Ya sekali kan? lagi selamat puasa, selamat lebaran buat Iya. teman-teman semua dan sampai jumpa di Amazing Things Happen Berikutnya. Terima kasih. Minal aizin wal faizin. Maafkan lahir dan batin.